Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada pagi ini. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur kami bisa menikmati istirahat malam dengan kondisi yang sehat dan selamat. Dan pagi ini kami juga dikesempatan oleh Tuhan untuk bisa memberitakan firman Tuhan mengenai Natal. Biar Roh Kudus menguasai hati dan pikiran hamba, sehingga kami sampaikan kebenaran yang betul-betul dari Engkau sendiri, ya Tuhan. Berkati Tuhan, acara ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir semuanya berjalan dengan baik untuk memuliakan dan meninggikan dan mengharumkan nama Tuhan. Berkati semua audio-audio dipakai berjalan dengan baik, hingga semuanya untuk memuliakan Engkau Bapa. Berfirmanlah Tuhan, Bapa siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembah berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Saudara, saya akan bicara mengenai Natal yang terakhir, yang kelima, saudara. Yang seperti sudah saya katakan bahwa coba kita lihat dalam Matius 20 ayat 28 ya. Saya coba untuk melihat secara jelas, saudara. Matius 20 ayat 28. Saya bacakan ya. Sama seperti anak manusia, ini anak manusia Yesus Kristus, datang bukan untuk dilayani. Bukan seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini ayat yang cukup simpel, tapi cukup bermakna, saudara. Katakan Yesus seperti anak manusia, dia sebagai manusia, dikatakan dia datang. Saudara. Coba kalian perhatikan kata-kata datang. Saudara. Datang ini berbeda dengan lahir ya. Kalau kita lahir di dunia, itu berarti kita pasif, saudara. Tapi kalau dikatakan anak manusia datang, Yesus datang itu satu tindakan-tindakan yang aktif. Saudara. Kita pasif, kita dilahirkan ke dunia. Yesus datang ke dunia, berarti dia punya pre-eksistensinya ada. Saudara. Sebelum Yesus datang ke dunia, dia sudah ada. Tapi kalau kita lahir, kita belum ada menjadi ada. Saudara. Itu banyak perbedaan antara datang dan lahir. Dan semua tokoh agama lain yang saya ceritakan tidak pernah mengatakan saya datang ke dunia. Saya lahir di dunia. Karena dia lahir, dia pasti mati. Dan tidak pernah bangkit. Tapi Yesus beda, saudara. Dia datang ke dunia dengan tujuan untuk mati, tapi dia bangkit dan naik macam-macam itu Injil. Inilah perbedaan daripada Injil lain. Dikatakan aku datang untuk melayani. Bukan dilayani. Melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, inilah tindakan Yesus aktif menunjukkan bahwa pre-eksistensi keberadaan sebelumnya dari Yesus menunjukkan kekekalan. Bahwa Yesus itu kekal karena Yesus ada sejak dunia sebelum dijadikan. Dia datang menunjukkan pre itu sebelumnya, pre-eksistensi. Berarti Yesus juga Allah, saudara. Tapi pada waktu dia datang kepada manusia, Allahnya ditambahkan oleh manusianya. Sehingga dia punya dua natur, yaitu natur Allah dan natur manusia. Karena datang dia sebagai manusia, sehingga sifat-sifat manusia, naturnya manusia ada dalam dirinya dia. Sifat manusia bisa marah, bisa nangis, bisa macam-macam. Cuma bedanya saya jelaskan, dia tidak pernah berdosa, kita manusia yang penuh dengan dosa. Itu artinya saudara percaya bahwa Yesus Allah, karena dikatakan Yesus datang bahwa dia ada eksistensinya di Allah. Apakah sudah percaya Yesus satunya juru selamat? Itu yang saya tekankan berkali-kali. Tidakkah percaya bahwa Yesus Allah? Karena ada banyak orang menentangkan Yesus kan cuma manusia, Yesus kan cuma anak tukang kayu, macam-macam, saudara. Sehingga gak mungkin lah anak tukang kayu jadi Allah. Inilah sesuatu banyak aja saya muncul di situ, saudara. Kemarin pun saya dikatakan ada tanya Pak Liman, apakah pesta Natal itu bisa bersifat rohani atau bersifat duniawi? Terus saya katakan bisa rohani, bisa duniawi. Saudara. Kalau saya merayakan Natal dengan hikmat dari Tuhan, dengan anugerah Tuhan, dengan suasana dari Tuhan, saya rasa bersifat rohani karena semua perayaan ditujukan untuk Tuhan. Walaupun itu ada banyak kado-kado, makan-makan, pesta-pesta, macam-macam. Tapi inti daripada perayaan itu bisa menuju pada Tuhan. Karena semua dilakukan untuk Tuhan karena kita merasa happy, merasa senang menyambut kelahiran kita. Kalau kita pun menyambut kelahiran kita sendiri kan pasti senang. Kita makan,
Besok ulang tahun saya akan makan dengan mantu, dengan anak, itu kan suasana tenang, suasana senang. Tapi kan cuma ditujukan untuk merayakan kelahirannya itu. Bersifat dunia bisa terjadi kalau yang merayakan seorang yang tidak karu-karuan gitu. Ada banyak orang-orang berlabelkan perayaan Natal, tapi di dalamnya ada narkoba, di dalam ada minuman keras, di dalam ada satu pesta-pesta seks, ada banyak terjadi seperti itu. Dengan dalih dia merayakan Natal. Jadi tergantung pada manusianya merayakan Natal itu bersifat rohani atau bersifat jasmani, saudara. Juga bertanyakan saya balik mesti waktu Natal mesti pertanyaan muncul tanggal berapa lahir Tuhan Yesus. Sudah saya jelaskan berapa lalu jika tidak perlu jelaskan lagi, tapi pertanyaan itu muncul lagi. Saya di sini akan membahas bahwa Yesus itu datang ke dunia bukan melainkan tapi dilayani. Saudara, kalau seorang pejabat, saudara, atau presiden datanglah ke satu daerah, pasti orang-orang itu menyediakan sesuatu akomodasinya, suatu infrastrukturnya, suatu perlengkapannya untuk menyambut pejabat itu. Atau katakan presiden. Karena memang presiden itu dilayani. Itu bedanya dengan manusia. Pejabat-pejabat datang ke desa-desa kemana dilayani. Disediakan makanan, disediakan transport, disediakan penginapan, dilayani. Tapi ini kita coba lihat Yesus, dia raja, dia segala raja. Dia pencipta khalik langit, bumi, serta segala isinya. Datang untuk melayani. Ini puji Tuhan ya, kita punya Allah seperti ini. Saudara. Gembala yang melayani dombanya dikatakan. Bayangkan dia melayani sebagai gembala melayani dombanya. Saudara. Ini sesuatu yang bersyukurnya luar biasa saudara menjadi pengikut Kristus. Saudara. Karena Yesus melayani saudara, bukan dilayani. Saudara. Setelah dulu kita punya orang tua banyak menyembah patung, saudara, di rumah saya. Itu tiap sore mesti dilayani. Tiap pagi dilayani. Sebulan 2 kali dilayani untuk memberikan suatu makanan dan buah-buahan. Dia cuma diem tok, saudara. Kita sebagai manusia itu melayani semua patung-patung, semua dewa-dewa itu. Dan dia tidak pernah bisa apa-apa dia dilayani. Saudara. Tapi Yesus itu dia melayani, saudara. Coba saudara bayangkan dalam Lukas 23 ayat 43. Pada waktu Yesus disalib pun, saudara, di puncak salibnya satu penderitaan yang dia bukan secara jasmani maupun secara rohani, saudara. Dia mengalami sesuatu penderitaan yang sangat hebat. Di puncak salib pun, di ujung dia mau meninggal dunia, dia masih melayani manusia. Siapa dilayani, saudara? Itu penjahat yang bertobat. Ingatlah aku ya Tuhan Yesus, hari ini kamu ingatkan aku untuk masuk ke surga. Kata Yesus, hari juga bersama-sama dengan aku ke Taman Firdaus. Saudara, ini suatu keadaan yang begitu sengsara, saudara. Keadaan yang demikian menderita, dia bebannya begitu berat, dikatakan dia memikul banyak dosa orang. Di tengah-tengah itu dia melayani. Saudara. Pada penjahat itu, dia juga melayani orang-orang yang dikatakan Tuhan Allah ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu pelayanan juga. Jadi betul-betul di dalam ayat Matius 28, saudara, memberikan satu pelayanan pada seorang penjahat. Dia itu bukan orang baik. Dia penjahat disalib itu karena dia melakukan suatu perbuatan kriminal yang sangat-sangat berat. Di situ Tuhan melayani. Saudara, kita sebagai saudara seiman, apakah kita sering melayani? Apakah kita senang dilayani? Itu menjadi ciri khas sebagai anak Tuhan. Kalau anak Tuhan sejati itu rindunya untuk melayani, bukan untuk dilayani. Saudara, pada waktu saya pergi ke suatu gereja di suatu desa, saya nggak sebutkan gerejanya, saudara. Saya sudah diundang sebagai pengkhotbah di sana, saudara. Saya cukup nunggu lumayan lama. Di gerejanya itu semua kursi pakai kursi biasa, saudara. Tapi di
muka daripada mimbar itu dikasihkan suatu kursi sofa yang begitu baik, saudara. Beda dengan kursi-kursi yang di belakangnya untuk jemaat. Saudara. Kursi di depannya ini ada dua kursi yang cukup luar biasa mewahnya, dan meja dengan mewahnya, dengan sajian-sajian di depannya, minuman dan buah-buahan. Saya pikir untuk siapa ya kursi ini, saudara? Setelah saya lihat, saya memang kenal pendetanya, tapi saya tidak langsung pergi ke rumahnya, saya langsung pergi ke gereja. Saudara. Begitu melihat pendeta itu datang, saudara. Saya lihat, oh itu pendetanya datang. Dia naik mobil sama sekretarisnya. Ini saya analogikan bagaimana saudara itu menjadi hidup bukan dilayani. Pendeta itu tidak mau turun. Loh. Baru sekretarisnya perempuan itu membuka pintunya, baru dia turun. Saya melihat itu satu gak enak. Wah, kok gini ya modelnya. Ya. Sudah dalam pikiran saya sudah tersiar, kalau saya melihat apa-apa yang gak enak, terus saya gak enak. Dibukakan pintunya, dia keluar. Dia bawa sebuah map. Map itu map biasa, saya yang map zaman dulu itu. Yang map kertas lah yang dibawakan oleh orang-orang naskah-naskah pidato. Map tas kecil ya, dibawakan sama sekretarisnya. Dia menuju ke gereja, belakangnya ngawal. Nah, beberapa orang majelis, dia langsung duduk di kursinya itu. Oh, ini untuk pendetanya khusus. Jadi dia punya suatu kedudukan yang khusus di gereja itu, dia merasa ini hamba Tuhan. Pada waktu dia memberikan pengumuman, saudara. Tas yang kecil itu makanya dibawakan oleh sekretarisnya. Di mimbar, sekretarisnya juga membukakan map itu, dimasukkan di mejanya, baru dia membaca suatu pengumuman. Oh, di situ saya tidak bisa terima. Orang ini adalah hamba Tuhan yang dilayani, bukan melayani. Apa sih beratnya map kecil kalau dia bawa sendiri? Nggak perlu model-model seperti presiden. Kalau saya pejabat, saya tidak peduli. Tapi ini pendeta berikan contoh bahwa Yesus datang ke dunia untuk melayani, bukan dilayani. Khotbah saya persis yang saya katakan 25 ayat cukup banyak. Matius 20 sampai 28 saya bahas semua. Yang tadi saya cuma bahas, saya bahas 20 28, tadi cuma bahas 28. Saya tunjukkan kepada pendeta. Yesus itu Raja Allah. Dia datang bukan untuk melayani, tapi bukan untuk melayani, tapi untuk dilayani. Melayani, bukan untuk dilayani. Kita sebagai anak Tuhan yang mengikuti Yesus, mestinya kita melayani Tuhan. Melayani sesama manusia, bukan dilayani. Bukan seperti pejabat-pejabat pemerintah, saudara. Kita itu anak Tuhan sebagai pengikut Kristus, saudara, yang mempunyai kasih mula-mula kepada Tuhan Yesus. Melihat orang lain pun, orang sakit pun kita harus pergi. Jemaatnya kesusahan pun kita harus datang di rumahnya. Itu fungsinya untuk melayani, bukan untuk dilayani. Saudara, itulah anak Tuhan. Anak Tuhan yang serius, saudara. Saudara sudah ditebus dengan harga yang begitu mahal. Berkali-kali saya ungkapkan. Saudara itu melayani. Coba saya perhatikan di dalam seluruh Alkitab. Saya akan mencoba untuk memberitahu pada saudara khotbah yang singkat ini. Semua rasul-rasul itu setelah terima Yesus. Dia tuh melayani. Bahkan yang saya paling getol itu melayani itu Paulus. Tampak menunda pelayanan. Dan memang akibat melayani Tuhan itu memang tidak enak. Saya katakan tidak enak. Saya akan mengambil contoh beberapa contoh di Alkitab ya. Kalau kita melayani Tuhan itu sesuatu yang tidak enak itu pasti terjadi. Saya rasa tidak ada enaknya melayani. Karena memang itu sesuatu panggilan, tapi memang itu suatu keharusan. Memang dengan logika akal kita nggak enak. Ada berapa kasus, saudara? Mungkin saya ada berikan kira 5-6 kasus, saudara. Saudara melayani itu apa akibatnya? Saudara, kalau saudara melayani Tuhan atau melayani sama manusia dengan penginjilan yang saudara berikan pada duniawi, saudara melayani duniawi, kemungkinan pertama adalah saudara ditolak. Pernah saudara ditolak, pernah saudara diusir, pernah saudara diejek, dan Paulus sudah mengalami semua seperti itu. Kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul 18 ayat 5 dan 6. Kisah Rasul 13, 14 sampai 50. Kisah Rasul 17, Kisah Rasul 18, Kisah Rasul 22.
Yohanes 7 ayat 1 sampai 7. Sudah semua itu bicara mengenai bagaimana mereka itu ditolak, diusir, diejek. Paulus pernah diusir di Antioquia dan Pisidia. Diusir ya dari kota Antioquia. Kisah 17, Paulus pernah diejek. Oh kamu rasul peleter. Si peleter itu bicara, diejek. Bahkan Tuhan Yesus sendiri katakan Matius 27. Pernah diejek atau pernah ditolak oleh orang-orang Yahudi. Bahkan dari saudara kandungnya sendiri Yesus ditolak. Ini Allah ya, Yesus yang datang ke dunia untuk melayani, itu mengalami suatu penolakan. Apalagi anaknya saudara melayani Tuhan, pasti terjadilah. Bapaknya pun ditolak, pasti anaknya pun ditolak. Pernah ditolak, pernah diusir, pernah diejek. Yang kedua saudara, apa pernah saudara pernah diancam, dihakimi? Kita bicara mengenai banyak rasul di Alkitab. Tapi ini saya analogi kepada saudara saya, saudara apa pernah melayani Tuhan, mau bisa diancam, bisa dihakimi. Petrus, Yohanes, saudara. Dua rasul yang paling luar biasa, nekatnya saudara, ditangkap, disidang di mahkamah agama. Saudara. Itu ada di dalam Kisah Rasul 5 sampai 13, saudara, 17, terusnya. Dia dikatakan diancam. Saudara. Paulus pun juga diancam dalam Kisah Rasul 22. Saudara. Oleh wali negeri Felix, oleh wali negeri Festus, oleh Raja Agripa. Bahkan dikatakan, berhenti ya kamu melayani, memberikan Injil. Tapi apa yang dikatakan oleh Paulus, aku mentaati Tuhan atau mentaati manusia. Saudara. Dia diancam, dihakimi. Saudara. Setelah Paulus, Petrus, Yohanes itu diancam, dihakimi bukan oleh orang sembarangan. Ini oleh mahkamah agama. Ini oleh kaisar yang wali negeri bernama Felix. Wali negeri Romawi bernama Festus. Diancam oleh Raja Agripa. Setelah itu resiko-resiko sebagai anak Tuhan yang melayani Tuhan. Setelah memperingati Natal itu bukan sekedar kita hura-hura. Kita menjadi hikmat daripada Natal bagaimana kita melayani Tuhan lebih serius. Karena Yesus datang ke dunia untuk melayani, bukan dilayani. Dan kita sebagai anak Tuhan meniru. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun pernah dihakimi oleh mahkamah agama. Coba Lukas 22. Oleh Pontius Pilatus, Kisah Rasul 23. Oleh Raja Herodes, Lukas 27. Yesus sendiri dihakimi. Dipingpong oleh Pontius Pilatus. Ke Raja Herodes, dipingpong lagi ke Pilatus, akhirnya diserahkan pada orang-orang Yahudi. Ini Allah. Dia pernah diancam, pernah dihakimi, macam-macam. Bahkan yang ketiga, saudara, saya lihat banyak orang sudah mengaku ingin di penjara, ada banyak orang. Sampai sekarang pun masih terjadi seperti itu. Banyak orang yang Muhammad KC misalnya di penjara karena gara-gara beritakan Injil. Saudara, Paulus, Petrus, Yohanes, Silas, Yakobus, hampir sebagian pada rasul daripada Yesus itu pernah di penjara. Ada di penjara di kota Yerusalem, ada di penjara di kota Filipi, ada di penjara di kota Roma, ada di penjara di istana Herodes. Semuanya dialami oleh Paulus, Petrus, Yohanes, Silas, Yakobus yang memberitakan Injil di tengah-tengah orang-orang duniawi. Saudara, yang keempat, apakah kita pernah difitnah pada waktu dengan Injil? Sekali lagi saya katakan Stefanus itu orang yang paling difitnah sudah di kota Petrus. Paulus juga pernah difitnah, di persidangan difitnah. Di persidangan dikatakan itu tempat yang adil, justru tidak adil di sana. Justru Paulus difitnah di tengah-tengah pengadilan. Bayangkan di pengadilan tempat adil, justru ketidakadilan nampak di sana. Karena Paulus difitnah, pengadilan mendatangkan saksi-saksi palsu. Tuhan Yesus juga pernah difitnah oleh saksi-saksi palsu yang sudah diutus oleh para ahli Taurat supaya menghadapi fitnah-fitnahan. Saya kebaca di Matius 26 ayat 59 60 saudara. Tapi itu semua sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Bahwa Yesus akan difitnah macam-macam saudara. Tapi yang saya masalahkan, saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
saudara menjadi anak Tuhan yang mau melayani Tuhan, resiko-resiko ini pasti ada dalam diri saudara saya. Di penjara, difitnah, diejek, ditolak, dihakimi, diancam, bahkan yang paling fatal lagi disiksa. Disiksa itu luar biasa. Para rasul disesah oleh agama-agama. Disesah itu bahasa Indonesianya apa ya? Disesah itu apa ya? Disesah itu di apa ya? Disiksa gitu lah. Kisah Rasul 16 ayat 22 23. Paulus dan Silas disiksa, dicambuk di Filipina. Sudah selama pelayanan Paulus sudah diancam, dicambuk macam-macam saudara. 39 kali saudara. Saudara, akibat daripada kita melayani Tuhan, sesuatu yang tidak enak itu kemungkinan terjadi pada diri saya. Tapi ini perintah Tuhan. Ini makna Natal. Natal bukan sekedar hura-hura dipestakan, tapi Natal makna bertanya pada diri saudara saya sendiri. Sudahkah saudara saya melayani Tuhan dengan serius? Sudahkah kita mengerjakan amal agung dengan sungguh-sungguh setelah Yesus datang ke dunia dengan penuh satu penderitaan? Dia mati di kayu salib. Apa kita pernah dibunuh pada waktu kita melakukan penginjilan? Salah satu rasul yang, nabi yang dibunuh, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu ditempatkan untuk membuka jalan bagi Tuhan Yesus. Ini Yohanes Pembaptis itu orang yang nabi yang paling hebat, nabi yang tidak pernah apa-apa ya. Itu pun dibunuh saudara, oleh raja. Dalam Markus 6 saudara, oleh Raja Herodes dan dipenggal kepalanya. Yohanes Pembaptis. Stefanus juga dibunuh di rajam batu dalam Kisah 7. Rasul Yakobus dipenggal kepalanya. Saudara, menurut tradisi Yahudi, saudara, Paulus juga dipenggal kepalanya dan di sebuah jalan namanya jalan Austan. Ini menurut tradisi Yahudi. Paulus juga matinya dibunuh. Saudara. Yesus mati di kayu salib juga dibunuh. Saudara, ini resiko-resiko seorang pelayan Tuhan yang begitu getolnya untuk melayani Tuhan. Setelah saya ceritakan semua ini akibat-akibat daripada pelayanan saudara, bagaimana reaksi saudara? Ini menjadi pertanyaan paling penting. Setelah saya khotbahkan bahwa saudara menikmati Natal, menyambut Natal dengan satu komitmen yang tegas bahwa saudara melayani pada tahun depan, melayani lebih baik pada tahun sekarang. Dan saudara pada waktu komitmen itu masuk dalam eksekusi yang saudara beritakan Injil, kemungkinan ini bisa terjadi. Belum tentu terjadi, tapi saya lihat kemungkinan bisa terjadi. Puji Tuhan kalau nggak terjadi. Tapi kalau terjadi, ini sudah saya beritakan lebih dulu bahwa ini terjadi. Karena kenapa? Karena para rasul pun, Yesus pun sudah mengalami seperti ini. Saudara mungkin penuh kompromi atau tidak pernah menginjil, saudara tidak pernah difitnah, saudara tidak pernah diejek, saudara tidak pernah dibuang, saudara pernah didera, karena memang saudara tidak pernah menginjili. Dan saudara Allah sebenarnya jerat-jerat seperti itu. Saudara. Tapi Paulus, rasul-rasul semua dan orang-orang martir, kalau saya membaca sejarah martir, kaum martir itu betul-betul menjadi pengikut-pengikut yang mati. Kata saksi itu bahasa Yunani-nya martir. Dan kita sudah menyaksikan Natal sebagai hadiah. Itu kita juga sebagai saksi, sebagai martir. Martir itu artinya orang yang rela mati menderita demi pemberitaan Injil. Itu martir. Dan berapa banyak kaum martir di dunia. Sampai sekarang pun masih ada kaum martir itu di dunia itu. Memberitakan Injil suatu tantangan. Di dunia tantangan. Tapi dalam Matius 10, 5, dan 8, kita memperoleh Injil dari Tuhan sendiri secara cuma-cuma. Kita juga memberikan dengan cuma-cuma. Dan memang sudah nubuat pada Tuhan, kamu akan mengalami banyak siksaan. Pikul salib dan sangkal diri menjadi satu pokok dalam ikut Kristus. Dan tidak gampang seperti itu.
Bagaimana reaksi saudara dan saya setelah saya beritakan bahwa saudara ikut Kristus adalah penuh dengan penderitaan? Saudara menjadi saksi Kristus penuh dengan ancaman, bisa diusir, bisa dibunuh bahkan. Setelah mendengar pemberitaan ini, setelah mendengar bahwa penderitaan demi penderitaan yang saudara alami, apakah saudara masih mau menjadi kaum martir? Apakah ada dalam diri saudara ada rasa takut, rasa kecewa, rasa khawatir, tidak punya semangat? Aduh, upaya kita itu dengan Injil, upaya itu gitulah. Saudara, Alkitab sudah mengatakan upahmu bukan di dunia, tapi upahmu di surga. Itu janji Kristus, saudara. Dan ini memang satu panggilan sebagai anak Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan pun seringkali mengalami satu hal seperti itu, mengecewakan banyak. Lelah rasanya. Betul-betul capek, saudara, menghadapi jemaat, menghadapi banyak orang, menghadapi ajaran sesat, menghadapi banyak itu rasanya sudah numpuk. Tapi kalau saya istirahat sebentar, saya tidak mau lagi, saya lupa diingatkan lagi sama Tuhan. Diingatkan betul-betul, Iwan, apa kerjamu? Apa kamu sudah menerima anugerah keselamatan dengan Natal datang ke dunia itu? Yesus datang ke dunia dengan satu hal yang begitu tidak enaknya. Kamu kok diem-diem? Kamu kok menjadi orang yang acuh tak acuh? Kamu kok menjadi orang yang cuma enak-enakan tok? Saudara, jangan takut ya. Ini nasihat saya, ini khotbah saya. Saudara jangan pernah takut, jangan pernah gentar karena penderitaan-penderitaan itu. Saudara dikatakan jangan takut kepada manusia. Ini ada ayatnya, saudara. Matius 10 ayat 28, Kisah Rasul 4, 19, 20. Saudara. Dikatakan demikian, jangan takut dari kamu kepada manusia yang sanggup membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Paling jelek-jelek kok, saudara. Kita menginjil paling notok-notok kok kita dibunuh. Tapi dikatakan kamu dibunuh manusia pun manusia tidak membunuh tubuhnya, tidak berkuasa membunuh jiwanya. Dia cuma bisa membunuh secara jasmani. Tapi dia tidak akan pernah bisa membunuh rohaninya. Dan rohani saudara langsung masuk pada suatu kehidupan di surga bersama Tuhan Yesus pada saat saudara mengalami pembunuhan karena pemberitaan Injil. Dikatakan jangan takut karena manusia cuma membunuh secara jasmani. Tapi tidak berkuasa membunuh secara rohani. Itu satu nasihat, itu satu kekuatan, itu satu dasari supaya saudara tidak takut dan tidak gentar. Yang kedua, saudara, harus punya kesadaran ya, bahwa kita ini ikut Tuhan Yesus yang begitu cinta, begitu korban di kayu salib. Kita mesti sadar bahwa kita harus pikul salib dan sangkal diri. Ini yang sering kali jarang dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan mengenai sangkal diri dan pikul salib, karena begitu berat. Bayangkan suruh pikul salib, sangkal diri. Apa menjadi hobi kita tidak boleh lakukan. Apa menjadi kesenangan kita tidak boleh lakukan. Ini namanya sangkal diri. Sesuatu yang menghalang-halangi Tuhan, dibuang oleh Tuhan. Bayangkan dulu kita senang bekerja, kaya, nikmati, tapi kita tidak fokus pada Tuhan, buang itu kekayaan. Karena tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Buang itu hobi-hobi yang menomorduakan Tuhan. Buang semua kecintaan-kecintaan yang menomorduakan Tuhan. Semua itu dibuang, saudara. Itu yang namanya sangkal diri, saudara. Bagaimana saudara melakukan seperti itu, saudara? Luar biasa harga dibayar itu luar biasa. Tapi saudara kalau dibandingkan dengan harga daripada darah yang mahal di Kristus, kita tidak ada apa-apanya. Hanya Tuhan mengatakan kamu cuma dibunuh secara jasmani. Tidak ada satu orang pun bisa membunuh rohani saudara saya. Pembajak yang menoleh ke belakang tidak layak bekerja di ladang Tuhan. Jangan menoleh ke belakang, aduh sengsaranya. Jalan terus, saudara. Maju terus. Di tengah-tengah kondisi apapun, saudara, jangan menoleh ke belakang, aduh ini bahaya. Ini resiko. Ini banyak resiko, sudah berhentilah. Capek aku.
Orang dunia yang katakan bodoh kamu, macam-macam. Tapi katakan sini, seorang pembaca tidak boleh menoleh ke belakang, tidak layak. Kalau sudah bekerja di ladang Tuhan, seorang pembaca dikatakan jangan menoleh ke belakang. Terus maju ke depan. Menatap masa depan yang begitu baik. Menginjili banyak orang, mencintai jiwa-jiwa belum mengenal Tuhan Yesus. Saudara, itu sebagai anak Tuhan. Tuhan sudah menebus saudara saya demikian luar biasa dengan darah yang mahal. Masakan saudara sebagai anak Tuhan tidak mau memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan? Saudara Abraham pun diberikan anak oleh Tuhan. Ishak satu-satunya. Dan dia tahu, Abraham tahu bahwa ini anak dari Tuhan. Tuhan yang berhak mengambil, Tuhan yang berhak memberikan, Tuhan yang berhak mengambil. Pada saat anak itu dikorbankan, dia rela mengorbankan anaknya, walaupun tidak pernah terjadi. Tapi dia satu kerelaan, satu kenikmatan dia melayani Tuhan, apapun resikonya. Apakah saudara tidak meniru seperti Abraham? Apakah saudara tidak meniru Paulus? Diterah saya pernah salah jalan, saya pernah diterpa ombak, saya pernah di laut itu berapa hari jadi ombak-ambikan di laut. Saya pernah dicambuk 39 kali. Saya pernah disesat. Saya pernah dipenjara pada suatu penjara begitu sempit. Dia katakan semua itu dari penjara ke penjara, katakan untuk berita Injil. Bagi saya tidak ada masalah. Maka dikatakan celaka aku kalau aku tidak memberikan Injil. Dia menderita karena Injil. Bukan menderita karena kesalahan saudara. Itu bukan contoh yang bukan kaum martir, itu kaum konyol. Kalau sudah menderita karena akibat kesalahan saudara, ya sudah itu sudah jadi satu hukum. Tapi ini Paulus, semua orang martir-martir, semua rasul-rasul, yang mati semuanya itu untuk Injil. Yohanes Pembaptis yang pertama kali Nabi dipenggal, Yohanes Pembaptis, itu dilakukan untuk Injil. Karena dia menegur Raja Herodes. Saudara, memang sebagai pengikut Kristus, mau tidak mau harus pikul salat dan sangat diri. Teologi kemampuan yang sering saya kali ungkapkan. Mengikut Tuhan, semuanya beres, semuanya sukses, semuanya sembuh. Itu suatu khayalan-khayalan. Promosi-promosi setan itu mesti seperti itu. Yang saya jelaskan berkali-kali kalau cara kerja setan itu manis, akhirnya pahit. Kalau kerja Tuhan itu pahit dulu, rasanya berat tapi akhirnya manis. Saudara pilih yang mana, saudara? Saudara, biarlah firman Tuhan yang mengenai Natal ini, saudara. Saudara diberikan hikmat oleh Tuhan. Mereka Natal dengan sukacita, tapi kita juga harus betul-betul mempunyai komitmen pada tahun depan Tuhan. Aku mau lebih baik. Aku mau lebih serius. Aku mau lebih banyak saya melayani Tuhan. Karena panggilan Tuhan. Tuhan datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan Tuhan sudah melayani banyak orang. Setelah minta pada Tuhan, katakan marilah yang lebih sebagian berat datang kepada aku. Saudara jangan pernah sungkan datang kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan akses yang begitu mudah. Dengan mati kayu salib, dengan tirai terbuka dari bawah ke atas, dibuka semuanya oleh Tuhan. Sehingga tidak ada satu perantara pun selain pada Tuhan Yesus. Saudara diberikan akses yang begitu mudah untuk datang sewaktu-waktu kepada Tuhan Allah Bapa kita. Diberikan akses yang begitu mudah. Kenapa kita datang kepada Dia tiap malam bersungkur di depan Dia? Di kaki Dia berdoa pada Tuhan, Tuhan ini aku. Ungkapkan segala sesuatu apa adanya pada Tuhan, baik itu kelemahan-kelemahan saudara, baik itu kelebihan-kelebihan saudara. Ungkapkan anak-anak saudara, ungkapkan suami saudara, istri saudara, mertua, apapun saudara ungkapkan, pelayanan saudara ungkapkan semua. Saya sering kali bercerita pada Tuhan tiap malam sebelum tidur. Bukan Tuhan itu tidak mau tahu, Dia tahu. Tapi rindu sekali itu anaknya bercerita, laporan kepada Tuhan. Tuhan tadi saya jam 7 bangun. Saya tadi makan buah pepaya, sarapan, saya rekaman. Ada saya 3 rekaman, saya makan siang. Saya akan olahraga, jalan-jalan, saya akan bekerja. Macam-macam, malam saya akan ikut Zoom untuk khotbah.
Saudara, setiap aktivitas hari saudara itu dilibatkan Tuhan. Saudara bicara pada Tuhan itu jam demi jam. Itu pun kadang-kadang lupa. Jam 3, jam kemana, saya ingat-ingat, oh ya ke situ. Itu apalagi sudah tunda. Tiap hari itu laporan sama Tuhan, Tuhan ini aku. Sehingga pada waktu saudara melakukan sesuatu laporan, ada sesuatu yang salah. Oh iya, ada kesalahan. Itu fungsinya laporan. Ya aku perbaiki Tuhan. Aku tadi salah ya, tadi ngamuk tadi. Tadi aku salah, tengah-tengah jalan serempet, aku mau ngamuk sehingga mati, mau mukul orang. Wih, tadi jam 3 terjadi seperti itu Tuhan. Ungkapkan. Minta ampun Tuhan, lain kali kalau terjadi lagi, aku tidak begitu lagi. Oh, tadi jam 1 aku marah sama nyonya saya, sama anak-anak saya. Ungkapkan semua. Sehingga pada waktu itu diungkapkan. Tuhan katakan, Liman, jangan gitu lagi ya. Hati-hati. Seolah ada suatu interaksi. Memang interaksi. Kita dua itu interaksi komunikasi antara Bapak dengan kita sebagai anaknya. Sehingga ada suatu kenikmatan pada waktu saudara berdoa. Saudara mengenal Natal, saudara. Betul-betul saya betul-betul terharu. Khotbah Natal itu seringkali saya apa yang saya khotbahkan bingung, tapi tidak pernah bosan, tidak pernah kehabisan bahan pada waktu saya berikan firman Tuhan mengenai Natal. Itulah uniknya kekristenan. Itulah uniknya Kristus. Saudara, biarlah khotbah yang singkat bisa membawakan saudara menghadapi tantangan apapun, saudara, setelah mengetahui bahwa Yesus datang ke dunia sebagai Natal, hadiah Natal, saudara diberikan oleh Tuhan satu kekuatan untuk menjaga Injil dengan begitu banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Maukah saudara menjadi pengikut Kristus? Maukah saudara menikmati Natal dengan satu janji pada tahun depan akan banyak lagi penginjilan, banyak lagi melayani Tuhan? Itulah makna Natal sebenarnya. Saudara. Amin. Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur kami bisa menyelesaikan akhir khotbah mengenai Natal. Bila semua itu berguna untuk memuliakan, meninggikan nama Tuhan, arti memuliakan Natal. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin.